Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita akan menghitung reaktor dengan menggunakan HISIS. Reaktor yang kita gunakan adalah untuk mereaksikan. Untuk di sini kita ini ada dua reaktor. Jadi ini reaktor pertama. Di reaktor pertama kita dilihatkan ada dua reaksi di sini. Reaksi pertama, reaksi kedua. Di mana reaksi pertama kita memiliki 40% konversi, sedangkan reaksi kedua ya, itu konversinya adalah 60%. Ini di reaktor pertama. Di mana di reaktor pertama ini kita lihat di sini adalah reaktan yang masuk itu CH4. Di sini ada metannya CH4. Temperaturnya 25 derajat Celcius, tekanan 2 bar. Kemudian molar flow-nya 100 kg mol per jam. Nah, di sini komponennya hanya satu, yaitu metan. Yang kedua, di sini oksigen, ya, ada oksigen. Nah, sebagaimana kita ketahui, oksigen itu ada di dalam udara. Ini di dalam udara. Artinya, di dalam udara itu nanti terdapat unsur oksigen dan unsur nitrogen. Jadi oksigennya 0,21% dan nitrogennya 79%. Dan di sini diketahui temperaturnya adalah 25 derajat Celcius, 2 bar, tekanannya 2 bar, dan molar flow-nya 260 kg mol per jam ini. Dan kemudian pada produk yang keluar di reaktor pertama itu kemudian masuk ke reaktor kedua. Kita lihat reaktor kedua. Nah, di sini reaktor kedua, ya, dengan mereaksikan CO dan H2O, ya, dengan menggunakan reaksi yang bolak-balik, ya, reaksi yang bolak-balik. Kemudian menghasilkan CO2 plus H2. Ini di reaktor kedua. Dimana pada reaktor kedua kita butuh yang namanya steam, karena di sini ada H2O, ya, untuk steam panas. Temperaturnya 100 derajat Celcius, tekanan 2 bar, molar flow-nya 100 kg mol per jam. Untuk steam, tentu saja mole fraction kami lihat berdiri sendiri, kita angkanya 1. Nah, mekanisme pola alirannya ada seperti ini. Nanti kita buatkan HISIS-nya modelnya seperti ini. Jadi masuk ini adalah saya kembalikan lagi, masuk ini adalah CH4, kemudian setengah oksigen, kemudian CH4 oksigen. Jadi di sini adalah mungkin CH4, ya. Kemudian direaksi dengan air, di mana air ini terdiri dari oksigen dan nitrogen, ya. Jadi oksigennya ini yang bereaksi terhadap CH4 dan nitrogennya ini nanti mengalir pada aliran yang ketiga. Dan di sini 6 ini adalah H2O-nya atau steam tadi. Jadi ada CO yang hasil dari produk yang nomor 3 itu bereaksi dengan steam akan menghasilkan CO2 dan nitrogen. Nanti akan kita hitung di sini. Nah, di sini tentu saja kita gunakan reaktor konversi karena data konversinya ada data konversi 1 dan ada data konversi 2. Nah, sedangkan yang ini
Ini tidak ada konversi di sini, tapi nanti kita akan hitung berapa konversinya, ya, konversinya. Yang di sini, ya, yang jadi pertanyaan nanti adalah berapa produk yang keluar di yang keluar di reaktor yang pertama, produknya berapa. Tentu saja komposisinya akan juga kita hitung, karena konversi di sini sudah dihitung, sedangkan yang di sini belum. Nanti temperatur dan tekanan akan juga dihitung oleh ICES. Baik, untuk itu langkah selanjutnya adalah kita mencoba melakukan proses simulasi, ya, proses simulasi dengan menggunakan HiSys. Jadi tentu saja kita buka HiSys-nya seperti ini. Kemudian di komponen list ini kita masukkan beberapa komponen-komponen yang terlibat di dalam suatu reaksi. Dan untuk yang pertama ini kita perhatikan komponen yang terlibat di reaktor yang pertama. Kita lihat reaktor pertama ada metan, kemudian ada oksigen, tentu saja ini air, udara. Jadi kita masukkan CH4, oksigen, nitrogen, kemudian CO, CO2, dan hidrogen. Kita masukkan pertama metan di sini, metan. Kemudian dilanjutkan dengan udara di situ. Dan di sini udara berarti dia oksigen, kemudian dilanjutkan nitrogen, kemudian CO dan CO2, dan CO2, kemudian ada lagi di sini hidrogen. Nah, hidrogen. Oke. Dan semua komponen saya rasa sudah cukup, sudah masuk semua. Selanjutnya kita melakukan proses fluid package-nya. Oke, klik fluid package, kemudian kita add, kita pilih yang namanya, mungkin di sini kita pilih NTRL, kita cek NTRL-nya statusnya oke, itu bisa kita gunakan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah setting reaction. Dengan klik reaction, tombol ini kita klik, kemudian add, dan di sini reaksinya kita masukkan. Ini reaction. Nah, pada yang pertama ini reaksinya karena ada konversi di situ, maka kita pilih tipe reaksinya adalah konversi. Klik konversi, kemudian add. Oke. Nah, kemudian di sini saya klik 2 kali, ya. Di sini ada kita lihat reaksi yang pertama. Reaksi pertama CH4, ini metan, kemudian reaksi dengan oksigen dan menghasilkan CO dan hidrogen, Nah, setelah itu kita masukkan ini stoichiometry. Nah, stoichiometry di sini sebagaimana diketahui untuk reaktan, ini sebelah ini reaktan, ini produk. Nah, di reaktan ini kita tulis depannya angkanya minus, belakang ini angkanya positif. Jadi min 1 dan min 0,5. Jadi sini min 1 dan min 0,5. Selanjutnya untuk produk di sini plus 1 sama plus 2, plus 1 dan plus 2, plus 1 plus 2. Nah, di sini kita lihat bahwa balance errornya 0, berarti tepat. Nah, di sini kita lihat ini base komponen. Jadi base komponennya untuk konversi itu kita asumsikan adalah metannya. Kemudian reaction phase overall, ya.
Kemudian ini CO kalau lihat di rumus ini C1 nggak ada, C2 nggak ada, karena ini konversi itu fungsi temperatur kalau lihat dari sini. Karena dia hanya CO, ya CO di sini di awal, maka kita lihat dulu konversinya. Nah, konversinya di sini CO-nya adalah 40%, maka di sini kita tulis 40%. Oke. Nah, kemudian ini masih empty, masih kosong karena kita belum melakukan proses identifikasi dengan fluid package-nya. Nah, ini masukkan add fluid package. Nah, statusnya oke. Di sini. Nah, kemudian ini reaksinya pertama, dan di sini terdapat di reaksi set 1 ini bisa kita rename jadi set reaksi set 1 ini adalah kita rename di sini. Bisa saja di sini kita tulis reaksi reaktor 1 saya. Nah, ini artinya di reaktor 1 reaksinya ada dua, satu lagi kita klik add reaction conversion, kemudian reaksi 2. Ini reaksi kedua, kita lihat lagi di sini ada CH4, artinya di sini ada CH4, kemudian dimasukkan oksigen di sini, oksigen, kemudian CO2 dan H2O. Di sini CO2 dan hidrogen. Nah, stoikiometrinya kita cek lagi. Di sini stoikiometri akan kita isi. Di sini 1 1 1 2. Artinya di sini minus 1 1 1 dan 2. Ini error. Oh, di sini minus 1 minus 1. Oke. Dan di sini konversi, ya, ini tetap metan. Ini fasenya adalah fase gas. Kemudian konversinya adalah 60. Ya, konversinya adalah 60. Di sini kita tulis 60. Oke, status oke. Nah, nanti bisa dilakukan proses selanjutnya. Kalau sudah status oke, berarti kita akan setting, kita simulasikan berarti kita punya dua aliran pertama dan ada aliran yang kedua. Nah, di aliran yang kedua ini adalah udara dan ini adalah metan. Kemudian kita gunakan reaktor namanya reaktor conversion. Di sini kita pilih reaktor conversion. Di sini ini adalah reaktor conversion. Sebagaimana tertulis di sini adalah reaktor conversion. Jadi kita klik reaktor conversion, pindahkan. Oke. Kemudian ada produknya, produk atas dan juga ada produk bawah. Nanti kita cek apakah ada produk bawah. Dan di sini kita hubungkan aliran 1 dan aliran 2. Nah, kemudian aliran yang keluar itu 3, bagian atas 3, dan ini bagian bawah 4. Nah, yaitu kita mau masukkan ini kondisi operasinya di aliran 1. Aliran 1 ini adalah metan. Aliran 1 ini adalah metan, kita tulis metan. Kemudian temperatur metan itu kita lihat ini, metan 25 derajat Celcius, tekanannya 2 bar. 25 derajat Celcius, tekanannya adalah 2 bar. Nah, kemudian saya pastikan di sini adalah 2 bar. Kemudian di sini ada 100 kg mol. Jadi si fluida tadi 100 kg mol. Ini 100 mol. Komposisi, ya, komposisi karena cuma ada metan, hanya satu metan, maka klik 1. Oke, kita kemudian ini proses sudah oke, saya tutup.
kemudian masuk ke sini aliran 2. Aliran 2 ini adalah udara. Komposisi udara itu kita lihat di sini. Komposisi udara nitrogennya 0,79. Nitrogennya di sini nitrogen 0,79. Berarti di atas ini oksigen 0,21. Kemudian kondisi di sini kita lihat 25 derajat Celcius dan 2 bar sama. 25 derajat Celcius dan tekanannya adalah 2 bar. Dan laju alir 260. Laju alir 260 kg mol per jam. Oke, status oke. Kemudian baru kita setting di sini. Ini kita butuh setting temperatur. Maaf, ini setting reaksi di sini. Saya klik 2 kali. Kemudian parameter tidak perlu kita isi. Reaction yang penting, reaction. Nah, kita pilih di sini adalah reaction pada reaktor 1. Ya. Nah, ini kita statusnya adalah sudah keluar. Oke, ini tidak ada produk. Kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sebelumnya ini kita harus melakukan proses ranking dulu, di mana reaksi 1 awalnya, kemudian reaksi 2 ini adalah reaksi yang selanjutnya, itu reaksi selanjutnya. Jadi reaksi pertama, kemudian masuk reaksi 2. Jadi kita tulis angkanya 1 di situ. Oke, supaya urutannya pas. Kemudian kita masuk ke simulasi. Nah, kemudian pada reaktor ini kita klik 2 kali. Kita cek worksheetnya, kita cek udara. Kita cek aliran yang keluar. Ini ada yang keluar. Nah, di aliran keluar, aliran 4, kita perhatikan aliran keempat di sini. Aliran keempat ini adalah produk bawah. Nah, produk bawah ini tidak ada yang keluar pada produk bawah. Tentu di sini angkanya 0. Sedangkan produk atas ini semua produk itu keluar menjadi produk produk atas. Ya. Secara stoichiometri, kalau 1604 ditambah 7501 ini totalnya adalah 9105. Berarti dia kalau kita menggunakan prinsip material balance itu sudah seimbang. Sekarang komposisi masuk metan 1, kemudian ini udaranya. Nah, yang keluar pada produk 4 ini komposisinya, ya, komposisinya 0,15. kemudian oksigennya tidak ada, kemudian ini 0,12, 0,41, 0,10, 0,8. Ya, produk 4 ini produk bawah, dan produk atasnya ini, ya. Produk atasnya ini. Jadi semua oksigen itu bereaksi, seluruh oksigen yang ada di reaktor itu bereaksi semua, habis bereaksi. Dengan ini terbukti bahwa tidak ada. Kita lihat angkanya 0. Oke, saya tutup ini. Berarti kalau kita lihat di sini, kita di luar worksheet, kondisinya ini, ya, kondisinya ini, dan yang keluar produk 3. Oke, saya tutup kayak gini. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya adalah produk yang aliran 3 ini itu akan direaksikan kembali dengan steam. Nah, kita, karena reaksinya adalah equilibrium atau reaksinya yang seimbang, maka kita pilih reaktornya adalah reaktor equilibrium. Ini reaktor equilibrium. Dan di sini kita butuh aliran steam, namanya steam, kemudian produk atas dan produk bawah.
Nah, di bagian aliran satu ini karena dia menggunakan H2O, karena H2O belum kita masukkan ke dalam propertiesnya, bahan yang terlibat dalam suatu reaksi, maka kita tambahkan ini di bagian properties, kita tambahkan komponen list. Komponen list kita tambahkan hidrogen, water, tambahkan water, oke. Kemudian masuk ke reaksi, masuk ke reaksi, karena di sini ada reaksi reaktor 1, maka di bawahnya ada reaksi reaktor 2, kita tambahkan. Nah, kita rename reaksi reaktor 2. Oke. Nah, kita masukkan reaksinya, kita tambahkan. Reaksinya adalah equilibrium. Oke. Kemudian kita klik ini. Kemudian kita lihat reaksinya bagaimana. Reaksinya adalah CO plus hidrogen, plus water. Jadi di sini adalah CO plus water. Kemudian produknya adalah CO2 dan hidrogen. CO2 dan hidrogen. Sekarang kita lihat ini stoichiometry. Stoichiometry di sini 1 minus 1 minus 1 1 1. Jadi di sini angkanya sebagai reaktan kan, ini minus 1. Ini juga reaktan, ini produk. Oke. Reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Oke. Sekarang kita tutup. Kita harus melakukan proses identifikasi fluid package. Identifikasi fluid package berjalan, yaitu kemudian masuk ke dalam simulasi. Oke. Nah, di dalam simulasi kita harus inputkan ke dalam reaktor equilibrium. Jadi di sini kita lihat ada aliran 3. Aliran 3. Kemudian di situ ada aliran 1. Aliran 1. Nah, di aliran 1 ini kita setting kembali. Aliran 1. Sebagaimana komposisinya adalah H2O semuanya. Ya. Kemudian kondisinya kita cek di sini 100 derajat Celcius, alirannya masih steam. Di sini saya tulis steam. Kemudian di sini 100 derajat Celcius. Kemudian tekanan 2 bar. Tekanan adalah 2 bar. Nah, kemudian mass flow-nya, molar flow rate-nya adalah 100. Molar flow rate-nya adalah 100 kg mol per jam. 100, oke. Kemudian kita hubungkan ini produk yang keluar adalah aliran 2. Ini produk ini aliran yang kelima. Oke. Nah, selanjutnya ini reaksinya kita setting. Nah, reaksinya kita setting reaction. Tadi kita lihat reaksinya adalah reaksi pada reaktor kedua. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini posisinya udah. Nah, tadi yang jadi pertanyaan adalah berapa konversi ya yang terjadi di reaktor kedua. Sekarang konversi pada reaktor kedua kita cek result. Konversinya adalah 99,39% untuk reaksi yang kedua. Oke. Nah, ini konversinya 99,39%. Jadi konversi itu berdasarkan, kalau kita lihat secara detail view reactionnya ini adalah basisnya ini sebelum saya betul. Basisnya adalah mungkin CO. Jadi CO kita lihat di sini resultnya
berdasarkan base komponennya adalah CO, maka reaksi pada reaksi ketiga ini konversinya 99,39%. Kita lihat di worksheet. Di worksheet ini kita lihat semua pada aliran yang kedua. Kita lihat aliran kedua ini. Jadi ada aliran kedua, ini adalah uap. Aliran pertama ada, aliran kedua ada. Jadi ada produk 2 dan 5. Kita lihat produk yang kelimanya adalah di sini sebesar 100,8 dan di sini 453,8 dan temperatur, kita cek temperaturnya adalah 577,8 derajat Celcius dan ini ini 577,8. Oke, dan kita cek kembali di reaction detail. Oke, ini gitu kan. Oke, tidak ada approach, tidak perlu kita setting. Kemudian saya rasa udah semuanya sudah lengkap ya. Kemudian apabila kita ingin setting lagi ini, mau kita pasang volumenya bisa. Ini reaktor ini misalkan saya klik 2 kali, kita masuk ke bagian dynamic di sini. Ini misalkan kita asumsikan misalkan ya, diameter dari vesselnya itu misalkan 1 meter. Kemudian ketinggian vessel itu misalkan 3 meter. Itu bisa kita cek kembali. Jadi pasal uap semuanya, temperaturnya 844,9 ya. Kemudian ini kita bisa setting lagi, misalkan volume diameternya, misalnya diameternya 1 tetap, tingginya misalkan di sini 4 meter gitu. Maka worksheetnya kita bisa cek kembali. Kita cek kembali. Sekarang kita lihat komposisi yang keluar di produk nomor, jadi yang nomor 2 kita lihat ini komposisinya. Jadi oksigen, karena oksigen tidak ada tadi, semuanya sudah habis, maka tidak ada oksigen. Ini yang produk yang keluar pada kondisi uap, dan ini produk yang keluar pada kondisi cairan. Dan di sini propertiesnya dari macam-macam properties, misalkan di sini aliran ke 5, misalkan di sini terlihat berat molekulnya 36,8, sedangkan yang kedua ini berat molekulnya 15,86. Kemudian di sini ada molar density dan seterusnya. Ini bisa adalah sifat fisik dan sifat kimia dari fluida yang keluar, produk atas dan produk bawah. Ya. Jadi saya rasa itu saja tutorial singkat kita hari ini, dan mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi kepada kita semua bagi mahasiswa teknik kimia, bagaimana kita mensimulasikan reaktor yang kita gunakan sebelum reaktor tersebut kita aplikasikan ke dunia kreasikan di pabrik kita. Jadi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Apabila sekiranya materi hari ini bermanfaat, silakan subscribe, like. Kemudian apabila ingin berbagi kepada teman, kolega, silakan Anda share video tutorial saya hari ini.
dan saya tunggu komentar dari dari semuanya yang telah menonton video saya. Nanti apabila nanti ada pertanyaan, nanti akan saya jawab, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.